Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu kiradatan khasiin. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Sadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedetik pun kehidupan kita yang berlalu. Tidak ada sejenak pun kehidupan kita yang lewat tanpa berkecimpung dan bergelimang dengan rahmat, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Bahkan dari pertama kali Allah menciptakan kita hingga saat ini, kita selalu mempergunakan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya lah hadirin dimuliakan Allah, kita bersyukur setiap saat kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian mempergunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada yang terus bersyukur, Allah menambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kita dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok hamba-hambanya yang bersyukur. Kemudian salawat dan salam untuk arwah Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan, sebagai contoh terbaik bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini, bagaimana menjalani kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan terus bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti dan kita dimasukkan ke dalam kafilah beliau yang panjang nantinya pada hari akhirat. Masyiral muslimin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang kita tunggu-tunggu kehadirannya beberapa bulan yang lalu. Ramadan yang kita nanti-nanti kehadirannya beberapa minggu yang lewat. Tak terasa saat ini kita sedang berada di penghujung dari Ramadan itu. Kita sedang berada di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Kita sedang berada di malam-malam akhir Ramadan. Maka tidak ada perpisahan yang paling mengharukan daripada perpisahan dengan bulan Ramadan. Tidak ada perpisahan yang paling menyedihkan selain berpisah dengan bulan Ramadan. Inilah bulan yang penuh berkah. Inilah bulan yang penuh rahmat. Inilah bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bulan yang di dalamnya kita dihantarkan secara perlahan-lahan menuju titik fitrah. Titik asal penciptaan kita manusia yang bersih dan suci. Itulah titik di mana manusia benar-benar menjadi manusia. Bukan manusia yang penuh dengan lumbaran dosa dan kemaksiatan. Bukan manusia yang saling hujat-menghujat. Bukan manusia yang penuh iri dan dengki. Maka Ramadan adalah momentum untuk kembali ke titik fitrah tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai pedoman agar manusia tetap komitmen dengan kemanusiaannya. Yaitu manusia yang saling mencintai karena Allah. Manusia yang saling memperbaiki menuju keimanan sejati. Manusia yang saling tolong-menolong menuju peradaban yang kokoh. Manusia yang saling membantu dalam kebaikan, bukan saling membantu dalam dosa dan kemaksiatan. Allah juga telah mengutus para nabi dan rasul di sepanjang sejarah peradaban umat manusia sebagai contoh terbaik bagaimana menjalani kewajiban kepadanya. Tidak ada keselamatan kecuali ikut jejak para nabi dan rasul, dan tidak ada keberkahan selain bersungguh-sungguh menjalankan ibadah sesuai yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Maka itulah tuturan fitrah, bahwa setiap manusia tidak akan kembali ke titik fitrahnya tanpa mengikuti jejak para nabi dan rasul.
Nabi Allah yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah penutup para nabi dan rasul, khatamun nabiyyin. Maka seluruh tuntunan yang beliau bawa tentulah sejalan dengan fitrah manusia. Maka hanya dengan mengikuti Nabi Muhammad secara utuhlah kita akan bisa kembali menjadi manusia yang fitrah dan suci. Makanya ketika akan memasuki bulan Ramadan, ketika Ramadan akan datang, yang kita bicarakan adalah bagaimana Rasulullah SAW menyambut bulan Ramadan, bagaimana beliau menjalankan ibadah selama bulan Ramadan, dan bagaimana beliau mengakhiri Ramadan itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul SAW pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'al atas." Berapa banyak orang berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali rasa lapar dan haus. Artinya bahwa ia dan Ramadan tidak mengembalikan dia ke titik fitrahnya. Padahal seluruh rangkaian ibadah Ramadan adalah tangga menuju titik fitrah. Lalu mengapa semua ibadah-ibadah tersebut tidak mengantarkan mereka ke titik fitrah? Di antara penyebabnya adalah banyak orang yang memasuki bulan Ramadan hanya karena semangat ritualnya saja. Sementara keilmuan tentang Ramadan, bagaimana cara menjalankan ibadah di bulan Ramadan, apa-apa saja keutamaan bulan Ramadan, itu mereka abaikan. Kemudian banyak orang yang ketika memasuki bulan Ramadan hanya menahan rasa lapar dan haus pada siang hari. Sementara pada malam hari mereka kembali ke dosa-dosa dan maksiat. Ada juga orang yang ketika memasuki bulan Ramadan bukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, tapi malah meningkatkan omset dosa dan kemaksiatan. Ada juga orang yang memasuki bulan Ramadan hanya semangat di awalnya saja. Sementara di akhir-akhir Ramadan ketika Rasul SAW memburu Lailatul Qadar dan beriktikaf, mereka malah sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan permainan, dan sibuk dengan makanan. Dan hadirin dimuliakan Allah SWT, banyak juga orang yang hanya semangat beribadah di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan pergi, semua ibadah-ibadahnya lenyap. Masjid yang pada awalnya ramai, begitu Ramadan pergi, kembali kosong dan sepi. Itulah di antara penyebab kenapa Ramadan tidak mengantarkan seseorang ke titik fitrahnya pada akhir Ramadan nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berapa lama lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Apakah kita sudah siap ditinggalkan oleh Ramadan yang penuh berkah ini? Dalam sebuah riwayat dikisahkan, seorang ulama besar dari kalangan ulama salaf, yaitu Hasan al-Basri. Beliau adalah seorang tabi'in yang sangat takut kepada Allah dan selalu menjaga amal ibadahnya. Suatu hari menjelang akhir-akhir bulan Ramadan, orang-orang melihat beliau menangis dan sedih. Lalu murid-muridnya bertanya, "Wahai Imam Hasan, mengapa engkau menangis? Bukankah ini adalah bulan yang penuh rahmat?" Lalu beliau menjawab dengan kalimat yang sangat mengguncang hati. "Aku menangis karena Ramadan akan pergi, tetapi aku tidak tahu apakah Allah menerima puasaku atau menolaknya." Beliau kemudian berkata lagi, "Sesungguhnya seorang mukmin menggabungkan antara amal dan takut. Ia beramal, tetapi ia takut dan khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang lalai justru sebaliknya, ia sedikit beramal, tetapi merasa amalnya sudah cukup." Para ulama salaf memiliki kebiasaan yang luar biasa. Ketika Ramadan telah pergi, selama 6 bulan setelah Ramadan pergi, mereka selalu berdoa, "Ya Allah, terimalah amal Ramadan kami." Dan 6 bulan sebelum Ramadan berikutnya, mereka berdoa, "Ya Allah, pertemukanlah kami kembali dengan bulan Ramadan." Artinya, selama 1 tahun penuh, mereka selalu terhubung dengan Ramadan.
Karena mereka sadar Ramadan bukan hanya bulan ibadah, tapi kesempatan besar untuk diampuninya dosa-dosa. Para ulama yang sholat malamnya selalu terjaga, khatam Al-Quran berkali-kali, hidupnya penuh ibadah, masih takut amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita yang kadang berpuasa bercampur dengan marah, bercampur dengan ghibah, lalai dan salat, hati yang tidak khusyuk, tetapi kita merasa baik-baik saja ketika Ramadan akan pergi. Inilah yang membuat para ulama menangis ketika Ramadan akan berakhir, karena mereka takut Ramadan pergi tapi dosa mereka belum diampuni. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir-akhir Ramadan ini, di sisa-sisa waktu di bulan Ramadan ini, kita tetap diberikan kekuatan dari Allah untuk tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa Ramadan, untuk tetap diberi kekuatan mendirikan qiyamul lail, membaca Al-Quran dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Semoga di akhir Ramadan nanti kita benar-benar dihantarkan ke titik fitrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali ke titik asal penciptaan kita. Kita kembali ke titik suci. Dan yang paling penting, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap istiqomah menjalankan ibadah-ibadah dan menjalankan kebaikan-kebaikan, menjalankan segala amal yang telah kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Karena salah satu tanda amal perbuatan kita, amal kebaikan kita, dan ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita tetap menjalankan kebaikan-kebaikan itu setelah bulan Ramadan. Karena ketika kita melakukan kebaikan dan kebaikan itu diterima oleh Allah, tandanya adalah kita ikuti dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Demikian saja tausiah kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.